Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tuti Mariana di Kedai Coding. Mana kabarnya teman-teman semuanya? Baik-baik saja ya, alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, di sini aku bakal ngebahas mengenai CRUD. Jadi mungkin aku nanti akan bagi jadi 3 part. Sekarang adalah part pertama dulu, yaitu menampilkan data. Jadi nanti di part ini kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama nanti kita akan membuat database-nya dulu, terus kemudian nanti kita akan bikin koneksi dari database ke PHP-nya, terus yang ketiga kita akan bikin halaman untuk menampilkan data. Oke, langsung saja kita ke tahap pertama, yaitu membuat database-nya. Oke, silakan teman-teman buka browser-nya, tapi jangan lupa ya teman-teman ya, nyalain dulu Apache dan juga MySQL-nya di SAMPP, jadi buka SAMPP, terus kemudian di-start di Apache dan juga start di MySQL. Kalau udah, silakan teman-teman ketikkan localhost phpMyAdmin. Kayak gini. Oke, kalau sudah seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa klik langsung aja, klik new di sebelah kiri. Nah, kalau udah teman-teman bisa ketikkan tuh nama database-nya apa. Misalnya sekarang di sini aku mau bikin database tentang eee, perkuliahan ya teman-teman ya. Mungkin jadinya aku bikin database tentang DB akademik gitu aja. Oke, kayak gini. Kalau sudah bisa diklik create. Oke. Kalau udah di sini teman-teman silahkan mau bikin tabel apa. Kalau di sini aku misalnya bikin tabel mahasiswa ya. Oke, kayak gini, kolomnya ada 4 juga. Oke, sudah. Kalau sudah, di-save aja. Kemudian, nah, di sini tadi kita bikin 4 kolom ya. Nah, di sini ada name, itu teman-teman silahkan tuliskan nama kolomnya di sini. Misalnya di sini yang pertama tentunya ada ID, terus kemudian yang kedua ada nama mahasiswanya, terus yang ketiga mungkin ada, eee, NIM ya, mungkin ya, NIM, terus ada alamat. Acak aja sih datanya, cuma kita biar bisa CRUD aja. Terus integer ya, ID. Nah, di sini karena ID-nya aku pengen semua mahasiswa itu punya ID yang berbeda, makanya di sini aku kasih primary key, terus kemudian karena aku pengen ID-nya itu urut nantinya, maka di sini aku bikin auto increment, kayak gitu. Terus untuk namanya itu karena dia teks, kita kasih aja varchar maksimal berapa, mungkin ada yang panjang. Di sini panjang maksimal teksnya ya, misalnya ini berarti nama itu panjang maksimalnya cuma 100 digit, kayak gitu. Ketika teman-teman menginputkan lebih dari 100 digit, maka yang tersimpan hanyalah 100 digit, kayak gitu. Terus NIM-nya kita kasih integer aja, terus alamatnya karena panjang banget, kita kasih teks. Oke, kalau udah, di bawah ada tombol save, silahkan diklik save. Oke, baik teman-teman. Di sini ada yang mau ditanyakan sampai di sini tentang membuat database dan juga tabelnya. Oke, kita langsung ke yang kedua, yaitu membuat koneksi dari istilahnya dari PHP ke database-nya. Tapi sebelumnya kita masukin datanya dulu satu, biar nanti pas kita nampilin data ada datanya. Misalnya di sini Tuti Mariana. Oke, terus NIM-nya, oke. Wah, NIM asli nih. Alamatnya Magelang. Oke, sip. Ada di Go, tekan aja Go. Nah, kayak gini, kalau teman-teman pengen mengecek data yang sudah dimasukkan itu udah masuk apa belum, bisa diklik browse. Nah, kayak gini. Datanya udah masuk ya berarti ya. Oke, kita langsung ke yang kedua, yaitu membuat koneksi dari PHP ke MySQL-nya, kayak gitu. Oke, kalau udah silahkan teman-teman bikin folder baru ya teman-teman ya untuk CRUD ini. Eee, silahkan teman-teman bikin folder di htdoc. Kalau aku di htdoc, terus aku bikin folder baru namanya CRUD, kayak gini. Sudah? Oke, kalau sudah silahkan drag and drop folder CRUD-nya ke editor kesayangan. Aku sih pakainya Sublime, kayak gitu.
Kalau sudah, eee, tampilan Sublimnya akan seperti ini. Nah, jadi ada CRUD di sebelah kiri. Oke, kayak gitu. Kalau udah kita bikin file baru untuk file koneksi. Nah, di sini misalnya aku beri nama itu kita kasih nama koneksi aja ya. Koneksi.php. Oke, sip. Oke, kalau udah kita PHP. Nah, cara membuat koneksi itu yang pertama adalah teman-teman bikin variabelnya dulu nih, misalnya $koneksi ya, biar mudah aja sih. Terus kemudian untuk teman-teman membuat koneksi, ada function dari PHP itu namanya adalah MySQL koneksi. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Teman-teman bikin MySQL connect kalau mau bikin koneksi. Kayak gitu. Terus di dalamnya ini adalah ada sekitar 4 parameter. Parameter yang pertama itu adalah, servernya, localhost, karena kita masih di lokal ya. Terus yang kedua itu adalah usernya. User itu ketika kita menginstal SAMPP tanpa merubah apapun, maka dia usernya akan default root. Terus password. Nah, password-nya kalau kita tidak mengubah password-nya di database tadi, maka nanti password-nya akan kosong. Kayak gitu. Terus selanjutnya di sini adalah nama database-nya. Aku pakai tadi DB Academic. Kayak gini. Jadi itu ya, 4 parameter. Servernya, usernya, password, nama database-nya. Oke. Selanjutnya kita mau mengecek nih. Kita mau mengecek apakah koneksinya benar atau tidak. Caranya kayak gini, kita pakai percabangan ya. Untuk percabangan buat diingat-ingat lagi bisa dibuka di video struktur kendali. Nah, jadi kita cek jika MySQL-nya error, kayak gitu ya. Kayak gini, connect error. Nah, MySQL connect error, kayak gitu ya. Maka kita akan mengecho koneksi gagal. Nanti kita nggak tahu tuh gagalnya karena apa. Jadi kita bisa kasih keterangan gagalnya itu karena apa dengan function MySQL connect error. Jadi nanti ketika koneksinya gagal itu bakal dikasih tahu sih gagalnya itu di mana kayak gitu. Tapi kalau koneksinya berhasil nanti berarti akan ada kosong atau kalau nggak kita kasih di sini else echo koneksi sukses. Nah, kayak gini. Oke ya teman-teman ya, setelah ini kita coba lihat. Jadi kita coba run di browsernya, aku pakai Chrome aja. Nah, di sini. Tadi lokasinya itu adalah di CRUD ya. Nah, ini koneksi ya, koneksi.php. Nah, kayak gini, koneksi sukses. Itu berarti koneksi dari PHP ke MySQL-nya sudah berhasil. Kita coba lihat kalau misalnya koneksinya gagal, itu kan tadi kita kasih pesan ya, pesannya apa gagalnya kayak gitu ya. Coba kita gagalkan saja koneksinya, misal kita kasih nama database-nya ngarang kayak gitu. Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Nah, MySQL error. Nah, di sini nih tadi kita apa namanya gunanya kita kasih keterangan yang titik terus MySQL connect error. Nah, kayak gini. Ini ada keterangannya bahwa unknown database AAA. Jadi gagal koneksi karena dia nggak tahu database AAA itu database apa kayak gitu. Jadi kita nggak punya database itu. Oke, selanjutnya koneksi sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, kalau koneksinya sudah berhasil, berarti langkah selanjutnya adalah kita menampilkan data dari database-nya, kayak gitu. Oke, untuk menampilkan data dari database-nya, langkah pertama adalah silahkan kita bikin halaman. Di sini, oke, misalnya kita kasih nama index.php ya, teman-teman ya.
Kenapa index.php? Jadi ketika nanti teman-teman panggil folder CRUD, file yang pertama kali di-load itu adalah file index.php. Jadi nanti biar ini menjadi halaman utamanya kayak gitu. Oke, kalau sudah. Nah, kalau sudah sekarang kita buka aja tag HTML-nya kayak gini. Kita kasih judul ya, menampilkan data mahasiswa. Kayak gini. Oke. Di body kita bikin judulnya itu adalah misalnya apa teman-teman? Data mahasiswa ya. Oke. Supaya lebih rapi, kita bikin table ya teman-teman ya. Misalnya kayak gini nih. Table. Oke. Di dalam table itu ada dua komponen. Komponen yang pertama adalah TR, komponen yang kedua adalah TD. Kalau TR itu baris, jadi per baris. Kalau TD itu kolom. Kayak gitu. Misalnya kita mau bikin tadi kita punya data dengan 3 kolom ya, nama, NIM, sama alamat. Berarti pertama kita bikin baris dulu. Berarti kita bikin TR. Nah, TR ini ibaratnya menjadi satu baris. Nah, kemudian kita mau bikin berapa kolom tuh? Misalnya tadi ada ID, name, sama nama, 3 kolom. Tambah 1 kolom untuk nomor ya, biar rapi. Jadinya pakainya TD. Nah, kayak gini. Misalnya nomor, oke ya. Oke. Kalau teman-teman mau duplikat kayak tadi, teman-teman kalau pakai Sublime bisa tekan Ctrl, Shift, sama D barengan. Terus kemudian tadi ID, name, tadi nama dulu ya. Tadi nama, name, kemudian alamat. Nah, ini akan menjadi satu baris dan juga menjadi 4 kolom kayak gitu. Coba kita lihat hasilnya dulu teman-teman. Oke, di sini berarti ya. Oke, langsung aja kita ke CRUD, maka nanti file pertama yang akan di-load itu adalah index.php. Nah, kayak gini. Data mahasiswa. Nggak ada kotak-kotaknya ya, nggak ada bordernya. Kita kasih dulu aja bordernya. Caranya kayak gini, kita kasih bordernya itu adalah table border. Sini. Kok jadi ngegas? 1 misal. Jadi tebelnya itu berapa? Table border 1 berarti tebelnya dia 1. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, dia akan ada bordernya kayak gitu. Oke, istilahnya kita sudah membuat kerangkanya ya teman-teman ya. Selanjutnya kita tinggal membuat menampilkan data dari database-nya kayak gitu. Oke, untuk langkah yang pertama kita bisa bikin file PHP-nya dulu. Oke, PHP udah. Nah, tadi kan kita udah bisa koneksi ya. Kita panggil dulu koneksinya. Kayak gini. Oke, kayak gini. Kita panggil koneksinya dulu. Oke, setelah kita panggil koneksinya, selanjutnya adalah kita melakukan pengambilan data atau kita menampilkan data dari database. Caranya itu untuk menampilkan data itu adalah kita pakai query yang namanya select. Jadi select bintang kayak gitu untuk menampilkan semua data. Oke, kita kasih nomornya dulu ya teman-teman ya. Nomornya berawal dari 1 ya. Terus kemudian kita bikin variabel untuk menampilkan data, terus kemudian kita ketikkan query-nya itu di sini, misalnya MySQL query. Oke, karena kita mau mengetikkan query-nya, berarti kita tekannya gini, MySQL query. Nah, disinilah letak query yang mau kita tulis. Misalnya kita mau menampilkan data tuh, berarti kalau kita menampilkan data, berarti kita pakai select bintang from. Oke, tapi sebelumnya kita panggil dulu koneksinya. Variabel koneksi tadi kan $koneksi ya. Baru select bintang from mahasiswa. Kayak gitu. Jadi kita mengambil semua data mahasiswa. Kemudian setelah itu
Data mahasiswanya itu kan banyak ya teman-teman ya, nggak cuma satu 2 bahkan kalau misalnya mahasiswa beribu-ribu kan bisa juga beribu-ribu. Makanya untuk menampilkan data dalam jumlah banyak, kita perlu memakai yang namanya adalah perulangan. Jadi kita di sini pakai perulangannya, pakai while ya kita ya, while kayak gini. Terus kemudian di sini kita bikin bikin variabel baru, misalnya aku bikin $D aja, kayak gitu biar enak. Terus kita, panggil function yaitu namanya mysqli fetch array, karena kan kita mau manggil banyak data kayak gitu. Kemarin, materi array udah aku bahas, jadi silahkan teman-teman balik lagi buat, apa istilahnya, buat nonton lagi, apa itu array, kayak gitu. Kita pakai itu, terus kemudian apa yang mau kita tampilkan itu adalah $data. Dari sini nih teman-teman, $data. Kalau udah kita kasih tanda ini, nah kayak gini. Oke, kalau udah kita tutup dulu PHP-nya, kayak gitu. Di sini aja lah nutupnya, enak. Nah, habis itu di sini karena tag PHP kita buka lagi. Oke, teman-teman nggak ada yang ketinggalan ya sampai sini? Sudah? Ini kita sudah melakukan query data pengambilan dari database. Selanjutnya, langkah terakhir adalah kita menampilkan data tersebut di browsernya atau di sisi usernya. Dengan cara apa? Kita buka lagi baris ya. Ini kan baris pertama tuh. Nah, kita buka lagi baris, TR. Sama, teman-teman kita bikin TD lagi, kayak gini. Oke? Di sini kita karena mau manggil file PHP, kita PHP. Terus kemudian selanjutnya cara manggilnya itu gimana? Kita pakai echo, seperti biasa. Terus kemudian kita panggil variabel perulangannya, berarti kan $D ya. Aduh, maaf. Berarti kan $D. Terus kemudian selanjutnya kita panggil kolom apa yang mau kita tampilkan. Misalnya kita tampilin kolom nama, kayak gini. Terus kemudian yang kedua, misalnya kita tampilin kolom yang namanya NIM ya tadi ya, NIM. Terus yang ketiga kita tampilin kolom alamat. Oke, kolom yang pertama tadi nomor ya, kita kelupaan. Oke, nomor, karena tadi sudah kita deklarasiin $nomor sama dengan 1 tadi ya. Oke, berarti $nomor plus plus. Maksudnya plus 1 plus 1 plus 1 kayak gitu. Baik teman-teman, apakah sudah seperti ini semua? Oke, kalau sudah seperti ini coba kita run. Oke ya, kita run di sini CRUD. Oke. Jadi bisa ini ya teman-teman ya, bisa istilahnya bisa ketampil ya. Nah, untuk apa? Untuk penampilan datanya. Mungkin selanjutnya kita kasih tombol ya untuk edit dan juga untuk update dan untuk tambah. Oke, untuk tambah mungkin di atas aja di sini kita kasih tombol itu misalnya kita kasih href. Kita kasih misal besok filenya namanya tambah.php. Terus di sini tambah data. Oke. Href itu adalah perintah yang digunakan untuk nantinya kita membuat link. Istilahnya ketika itu diklik nanti akan lari kemana. Sebagai contoh kayak gini. Ini ya, tambah data udah aku tambahin. Nah, di sini nah, ada tambah data nih teman-teman. Jadi href ini fungsinya untuk ini. Jadi ketika diklik tambah data, klik. Nah, nantinya akan kemana? Dia akan ke tambah.php kayak gitu. Itu adalah fungsi href. Selanjutnya kita bikin kolom untuk hapus dan juga untuk edit. Di sini misalnya kita kasih kolom namanya aksi ya, biasanya ya, aksi. Udah, kemudian di sini juga harus ada TD baru, karena kan teman-teman di atas bikin kolom. Di sini harus ada kolom. Oke. Nah, kita bikin untuk edit dan juga untuk update. Sama, kita pakai ahref juga. Ahref, sudah. Kemudian di sini edit.php, kita kasih, berarti besok kita pas bikin halaman edit, kita pakainya edit.php.
Terus kemudian, kalau ngedit itu kan satu file ya, satu data ya teman-teman ya. Makanya kita harus, tandai data yang mana yang harus diedit dengan cara mengirimkan ID-nya. Contohnya ini, kemudian oke. Nah, di sini kita panggil nah, di sini kita panggil ID-nya, $D berarti ya. $D kolomnya tadi adalah kolomnya namanya ID. Pakai petik ya, ID. Nah, kayak gini. Kalau udah di sini tulis edit, kayak gini. Coba kita lihat hasilnya, teman-teman. Di sini ya. Nah, di sini ada edit. Nah, di sini ketika diklik edit, dia akan, ini ID-nya 1 ya. Ketika diklik edit, nah di sini nih fungsinya tadi teman-teman. Edit.php, yang mau diedit itu ID berapa. Ketika nanti datanya ada 10, ada 20 kan ID-nya beda-beda. Nah, yang mau diedit itu ID-nya berapa. Kita mengirimkan ID-nya di link-nya di sini. Perintah yang tadi fungsinya untuk itu. Terus kemudian untuk delete, kita duplikat aja. Nah, di sini berarti delete.php sama, terus kemudian di sini kita kasih delete, jangan kayak gini, kita kasih separatornya, oke gini aja. Sudah? Kalau sudah, kita coba lihat datanya lagi. Refresh. Nah, ini ada edit, ada delete, kayak gitu. Oke, baik teman-teman, mungkin part 1 itu dulu mengenai CRUD data mahasiswa, part 1 yaitu tentang menampilkan data di browser atau menampilkan data untuk user. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Tunggu video aku selanjutnya, yaitu masih tentang insert, edit, update, dan juga delete. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.